Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jatiluhur. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berbagi praktek baik di acara berbagi praktek baik pada tanggal 29 Oktober 2025. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya doa kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah alamin. Selanjutnya yakni sambutan yang kemudian langsung dilanjutkan pemaparan materi oleh Bapak Khotibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk berbagi praktek baik yang mau disampaikan oleh Pak Khotibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berbagi praktek baik yang untuk jurus 7 jurus BK. Jadi saya sudah mengimplementasikan 2 jurus pada anak-anak, yaitu jurus 3 dan jurus 4. Sebelum saya lanjutkan ke materi jurus 3 berhebat, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, kita bernyanyi bareng-bareng, bergerak bareng-bareng. Saya berbagi praktek baik, yaitu topiknya membentuk growth mindset murid melalui jurus 3 hebat. Jurus 3 hebatnya itu tumbuhkan resiliensi. Untuk latar belakang dan tujuannya, jadi saya dapat laporan hasil pengamatan wali kelas maupun guru mapel. Sebagian besar murid di kelas kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, menyerah atau pasrah. Jadi tidak ada semangat sama sekali, mudah menyerah kalau dalam hal pembelajaran di kelas. Terus yang kedua, dari hasil wawancara dengan murid terkait ketidakhadiran di sekolah dengan alasan lelah atau capek belajar atau capek males sekolah. Itu latar belakangnya. Untuk tujuannya membantu murid menumbuhkan resiliensi dan membentuk growth mindset sebagai bekal menghadapi tantangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dalam pembelajaran atau layanan saya berikan memang diwajibkan untuk memakai model ARKA. Untuk aktivitas, yang pertama aktivitas itu simulasi menara resiliensi. Jadi saya di kelas waktu itu namanya aktivitasnya membangun menara resiliensi. Jadi saya bentuk kelompok untuk membuat sebuah menara setinggi-tingginya dengan menggunakan bahan yang sudah saya sediakan, yaitu kartu remi. Kedua, refleksi. Nah, di refleksi setelah tadi aktivitasnya membangun menara, untuk refleksinya ada pertanyaan pematik, langsung pertanyaan setelah melakukan aktivitas. Jadi ketika meroboh, apa reaksi pertama yang muncul dalam diri Anda atau kelompok. Terus yang ketiga itu konsep. Nah, untuk konsepnya, jadi resiliensi itu kemampuan untuk mengatasi kesulitan, beradaptasi dengan baik terhadap tragedi, trauma, kesulitan, atau stres yang signifikan. Jadi bagaimana kemampuan atau resiliensi itu kemampuan untuk mampu bangkit kembali sebenarnya. Mampu bangkit kembali dari kejadian-kejadian yang mungkin membuat trauma atau kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Jadi bagaimana siswa ini bisa bangkit atau mampu bangkit. Terus perbedaan pola pikir. Jadi untuk konsepnya saya menggunakan 2 pola pikir, baik mindset sama growth mindset.
Untuk selanjutnya aplikasi. Untuk aplikasinya setelah saya memberikan konsep langsung ke aplikasi. Jadi murid diminta untuk membuat kalimat growth mindset. Terus guru BK memeriksa kalimat yang sudah dibuat oleh murid. Terus yang ketiga, murid membacakan kalimat growth mindset yang telah dibuat. Untuk hasil implementasinya, murid memiliki pemahaman baru terkait pentingnya resiliensi. Murid mampu membedakan dan mengelompokkan kalimat antara fixed mindset dan growth mindset. Terus murid mampu mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat growth mindset sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, resiliensi ini bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang dapat ditumbuhkan melalui penguatan growth mindset secara terstruktur dan berkelanjutan. Metode ARKA adalah kerangka yang efektif dan transformatif karena memindahkan pembelajaran dari teori ke pengalaman konkret. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk hasil yang sudah saya paparkan. Saya akan berbagi praktik baik jurus yang keempat. Ini juga sudah saya implementasikan ke anak-anak. Jadi jaga konsistensi, membangun kebiasaan, berkesadaran melalui model ARKA. Latar belakang masalah umum, banyak murid kesulitan mempertahankan kebiasaan positif, misalnya belajar rutin, tidur tidak teratur, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Untuk tujuannya meningkatkan pemahaman. Murid memahami bahwa konsistensi berakar dari kesadaran diri internal, bukan paksaan atau tekanan dari luar. Menguasai konsep, murid memahami siklus kebiasaan, habit loop, dan prinsip-prinsip membangun kebiasaan positif. Menerapkan keterampilan, murid mampu merancang dan menerapkan reaksi aksi kecil dan konsisten untuk kebiasaan spesifik, misalnya manajemen waktu tidur dan rutinitas belajar. Model ARKA untuk yang jam 4 ini aktivitasnya saya menggunakan gamenya ini buka kepalan. Jadi murid berpasangan. Untuk refleksinya diskusi kesadaran kesukaan. Jadi murid mengaitkan pengalaman game buka kepalan dengan situasi konsistensi pribadi. Jadi misalnya bangun pagi, kerjakan tugas, dan doa mengapa semakin dipaksa kepalamu semakin kuat. Apa hubungannya dengan motivasi belajar? Masuk ke konsepnya tentang konsistensi. Jadi pemahaman tentang konsistensi. Fondasi konsistensi sama dengan kesadaran internal, prinsip atau habit, buat kebiasaan jelas, menarik, mudah, memuaskan. Untuk aplikasinya penyusunan rencana aksi, ada tombol ajaib dalam tubuh kita. Murid memiliki satu kebiasaan kecil yang ingin dibangun, misalnya tidur cepat. Nah, nyatanya merancang habit loop, syarat, isyarat, keinginan, respon, imbalan. Spesifiknya untuk 7 hari ke depan. Untuk hasil dan dampak praktik baiknya, jadi hasilnya itu pemahaman konseptualnya 90% memiliki 90% menunjukkan pemahaman yang benar bahwa konsistensi terkait dengan motivasi internal dan bukan hukuman atau paksaan, dinilai dari lembar refleksi. Terus yang kedua hasilnya perubahan perilaku jangka pendek. Murid yang merancang rencana kebiasaan, misalnya manajemen waktu tidur, menunjukkan tingkat kepatuhan dalam 7 hari pertama. Terjadi penurunan resistensi, prokrastinasi terhadap tugas-tugas kecil. Kesimpulannya konsistensi adalah kesadaran. Tugas utama guru BK dalam jurus 4 adalah membantu murid menemukan tombol ajaib kesadaran internal mereka, karena disiplin bukan paksaan melainkan kesadaran. Model ARKA efektif. Model ini membuktikan efektif dalam memfasilitasi perubahan perilaku karena dimulai dari pengalaman konkret dan diakhiri dengan aplikasi terstruktur. Langkah lanjut, praktik baik ini akan diintegrasikan sebagai modul rutin dalam bimbingan klasikal, serta diperkuat melalui sesi konseling individu bagi murid dengan kesulitan konsistensi yang spesifik. Terima kasih. Sudah Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari yang sudah saya paparkan jurus 3 dan 4. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.